Luar biasa. Tanda pagar 5237. Di mana kepala istana? Seorang anggota istana Raja Naga di sebelah Chen Xiao bertanya dengan cemberut. Di mana kepala istana? Yang lain juga mengerutkan kening. Mencari Harvey. Karena, setelah Feng Nan menghancurkan tembok, mereka hanya melihat asap dan debu beterbangan di mana-mana, tanpa jejak Harvey. Bukan hanya mereka yang mencari, tetapi Feng Nan juga sedang mencari. Feng Nan sama sekali tidak percaya bahwa Harvey telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulannya. Jadi Harvey pasti bersembunyi di suatu tempat. Kau terlalu lambat. Pada saat ini, sebuah suara menggoda menggema dari atas sisi kiri depan Feng Nan. Swiss. Semua orang menoleh tajam, melihat ke arah suara itu. Pada suatu saat, Harvey benar-benar telah naik ke puncak salah satu bangunan. Benteng aliansi prajurit hanya memiliki sedikit bangunan, dan tidak ada yang tinggi. Namun Harvey telah berdiri di atas bangunan tertinggi, menatap Feng Nan dari bawah. His, kecepatan itu sungguh luar biasa. Aku khawatir bahkan Tetua Agung pun tidak dapat menandingi kecepatan kepala istana saat ini. Semua orang terkesiap takjub. Sungguh karena kecepatan Harvey sungguh luar biasa. Beberapa saat yang lalu, mereka dengan jelas melihat tinju Feng Nan mengenai tubuh Harvey. Di mata banyak orang, bahkan tampak bahwa Harvey, beserta dindingnya, telah dihantam oleh Feng Nan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penglihatan dan refleks mereka tak mampu mengimbangi kecepatan Harvey. Oleh karena itu, mustahil untuk menangkap keberadaan Harvey secara akurat. Menarik, Feng Nan mengucapkan kata-kata ini perlahan dengan seringai di wajahnya. Bahkan ia harus mengakui bahwa kecepatan Harvey memang sangat cepat. Lebih lanjut, kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pertemuan terakhir mereka. Ini juga berarti bahwa kekuatan Harvey saat ini juga meningkat 2 kali lipat dibandingkan pertemuan terakhir mereka dengan Feng Nan. Lagi pula, tubuh manusia tidak mampu berkembang tanpa batas, ia memiliki batas. Dan bagi seniman bela diri, setelah tubuh mereka berkembang hingga batasnya, peningkatan sekecil apapun menjadi sangat sulit. Pada titik ini, seorang seniman bela diri harus mengandalkan energi internal untuk lebih meningkatkan kekuatan dan kecepatan mereka. Oleh karena itu, Feng Nan tahu betul bahwa kekuatan Harvey telah mencapai tingkat itu, dan tubuhnya pasti telah berkembang hingga batasnya. Mustahil baginya untuk meningkatkan kecepatannya secara drastis dalam waktu sesingkat itu. Ini pasti berarti energi internal Harvey telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Feng Nan tak kuasa menahan rasa iri saat memikirkan hal ini. Ia harus mengakui bahwa bakat bela diri Harvey sungguh patut ditiru. Memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kecakapan tempur yang baru. Membangun puncak martial honor tingkat ketiga dalam waktu sesingkat itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengar Feng Nan. Jadi, melihat kecepatan Harvey yang luar biasa kini membuatnya terkejut sekaligus iri. Apakah itu hanya kecepatan? Kalau begitu, kau terlihat terlalu dangkal. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Harvey. Matanya berkobar dengan niat membunuh. Baiklah. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Feng Nan mendengus. Matanya berkobar dengan semangat juang yang membara. Bagi para pejuang sekuat mereka, mengalahkan pejuang yang lebih lemah bukanlah pencapaian yang sesungguhnya. Hanya bertemu dengan seorang master dengan kekuatan yang setara dapat membangkitkan hasrat mereka untuk bertarung. Sama seperti saat ini, setelah menyaksikan kekuatan Harvey yang luar biasa, Feng Nan tidak merasa takut melainkan gembira. Swiss, tubuh Feng Nan tiba-tiba melayang ke udara, menerjang Harvey. Minggir, Harvey segera mengikutinya, melompat dari atap sebelum menghantam Feng Nan. Wosh! Kedua pria itu melepaskan energi internal mereka yang dahsyat, mengirimkan angin menderu di udara. Mati! Feng Nan melompat ke atas, melancarkan pukulan yang kuat. Harvey tak mau kalah, memanfaatkan kekuatan dari atas, dipadukan dengan energi internalnya sendiri, untuk menghantam Feng Nan. Bang! Seketika, kedua tinju itu beradu di udara. Saat ledakan keras bergema, kilatan cahaya putih seperti bom meledak, membutakan semua orang di bawah. Para anggota Aula Raja Naga di bawah, bahkan yang menyaksikan dari kejauhan, dapat merasakan hentakan dahsyat dari benturan antara Harvey dan Feng Nan. Dan memang,
Itulah yang terjadi. Terlepas dari jarak mereka, gelombang kejut merobek atap gedung-gedung di dekatnya. Seketika, hujan pasir dan batu yang beterbangan mengelilingi kedua pria itu. Dan hembusan angin, membawa awan asap dan debu, menyerupai badai debu. Sampah beterbangan saat bentrokan antara keduanya semakin ganas. Energi internal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh mereka, meledak melalui tangan mereka dan melepaskan dengan panik satu sama lain. Jelas bagi siapapun bahwa Harvey dan Feng Nan hampir berimbang dalam hal kekuatan. Namun, Harvey menyerang dari atas, menambahkan kekuatan tambahan dari serangan ke bawah, memberinya sedikit keuntungan. Ketika para master beradu, faktor sekecil apapun dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Feng Nan agak terlalu puas diri kali ini, percaya bahwa ia dapat dengan mudah menyerang balik Harvey. Tetapi ia tidak menyangka bahwa tubuh Harvey benar-benar dapat melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat dan mengerikan. Seiring energi internalnya terus terkuras, mata dan ekspresi Feng Nan berangsur-angsur berubah dari santai menjadi serius, dan kemudian menjadi terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Harvey akan mencapai level ini. Ini jauh melampaui harapannya. Lebih lanjut, Feng Nan jelas merasakan bahwa kekuatan Harvey masih terus meningkat. Seolah-olah tanpa henti dan tak berujung. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Feng Nan menjadi sedikit panik. Lagi pula, tak seorang pun berani melawan musuh dengan kekuatan tak terbatas. Karena hasil akhirnya hanyalah kelelahannya sendiri, yang memungkinkan musuh membunuhnya dengan mudah. Memikirkan hal ini, Feng Nan semakin panik. Ia kini tak yakin apa akibatnya jika ia dan Harvey terus bertarung. Yang terpenting adalah, meskipun Harvey telah memerintahkan Chen Xiao dan yang lainnya untuk tidak ikut campur, Feng Nan tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka untuk menjauh. Bagaimana jika kekuatannya habis setelah melawan Harvey, dan Chen Xiao dan yang lainnya tiba-tiba menyerang, membuatnya tak berdaya? Jika Chen Xiao dan yang lainnya menyerang Feng Nan saat ia kelelahan, ia pasti sudah mati. Bahkan jika orang luar menuduh Aula Raja Naga mengingkari janjinya, dan reputasinya rusak parah, bukankah nyawa Chen Xiao akan hilang? Chen Xiao tak rela mengorbankan nyawanya sendiri demi reputasi Aula Raja Naga yang rusak. Feng Nan mendengus dingin, lalu langsung menghilang. Bang, tinju Harvey menembus udara dan mendarat di sebuah gedung. Boom, kekuatan tinju itu menghantam rumah seperti bola meriam, membuat pasir dan kerikil beterbangan.